Tetap semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Alfikah, NIM 1914040072. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika. Baiklah, pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Pembuatan video ini yaitu paparan materi tentang bentuk aljabar di MTS Fastabikul Khairat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya sebanyak-banyaknya ke teman-temannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang aljabar. Nah, anak-anak sudah pernah dengar kata aljabar? Belum. Oke. Nanti kita akan bahas yaitu tentang aljabar. Nah, kita yaitu mengenal pada materi bentuk aljabar. Jadi pada semua materi bentuk aljabar ini kita mengkaji beberapa sub materi. Yang pertama yaitu pengertian. Nah, pada kata bentuk aljabar ini kita membahas yaitu 6 poin. Yang pertama ada pengertian, ada bentuk aljabar, dan ada penyusunan, istilah dari aljabar itu sendiri, dan contoh atau latihannya. Yang pertama itu kita masuk kepada pengertian. Pengertian dari aljabar itu ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika atau aturan untuk memanipulasi atau menghilangkan simbol-simbol yang mewakilinya. Jadi anak-anak boleh catat pengertiannya ya. Jadi aljabar itu ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan-aturan untuk memanipulasi simbol-simbol ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengertian bentuk aljabar, yaitu ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan-aturan untuk memanipulasi. Memanipulasi ini itu menghilangkan simbol-simbol tersebut. Jadi dalam bentuk pengertian aja sudah jelas bahwa dalam matematika atau ilmu matematika itu tidak mengkaji hanya perkalian saja, bagian saja, angka saja, tetapi juga mengkaji simbol-simbol. Mengambil jurusan matematika pada saat perkuliahan nanti. Matematika ini setelah kita pelajari, intinya dapat suatu rumus, dia akan mudah gitu. Matematika itu nggak berpedoman kepada angka-angka saja seperti angka 1, 2, 3 selanjutnya, tetapi juga berpedoman kepada simbol dan kata memanipulasi. Nah, kita berbicara tentang aljabar. Apakah anak-anak sudah tahu seorang bapak aljabar yang dikenal sebagai pengaruh besar terhadap aljabar tersebut? Adakah yang tahu nama bapaknya?
bapak aljabar yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yaitu seorang ahli dalam bidang aljabar. Jadi beliaulah yang berperan penting dalam aljabar tersebut. Nanti setelah pulang sekolah bisa di searching di internet, yaitu bapak yang dijuluki aljabar. Ada yang laku. Oke, yang kedua kita masuk itu bentuk aljabar. Nah, yang kedua kita masuk kepada bentuk aljabar. Bentuk aljabar yaitu suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilang yang belum diketahui. Contoh, itu ada min X plus 2Y dan B kuadrat. Nah, dari dua bentuk ini, yaitu pertama min X plus 2Y dan B kuadrat, ini merupakan bentuk aljabar, yang mana kita mengkaji tentang bentuk aljabar tadi, yaitu suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf yang mewakili bilang yang belum ditentukan nilainya. Nah, dari bentuk kedua ini, yaitu huruf-huruf yang dimaksud dengan pengertian tersebut, itu ada huruf X, Y, dan B. Nah, nilai pada X, Y, dan B ini belum diketahui. Nah, itulah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Nah, yang ketiga yaitu kita mengenal istilah dalam aljabar. Nah, kata istilah ini dalam kehidupan kita yaitu seperti peumpamaan. Nah, istilah-istilah dalam aljabar tersebut ada beberapa istilah. Apakah anak-anak tahu istilah dalam aljabar? Siapa yang tahu? Yang sebelah sana ada yang tahu? Yang sebelah sini? Nih? Oke. Baiklah, di sini kita mengetahui beberapa istilah, yaitu yang pertama variabel, yang kedua yaitu koefisien, dan yang ketiga yaitu konstanta. Keempat itu eksponen. Atau pangkat. Nah, yang kelima itu ada derajat, dan yang keenam itu ada suku. Nah, ada 6 poin istilah dalam pembelajaran aljabar, itu ada variabel, koefisien, konstanta, eksponen atau pangkat, derajat, dan suku. Nah, keenam istilah tersebut itu berperan penting dalam bidang aljabar. Nanti kita akan membahas satu-satu istilah tersebut dalam aljabar. Yang pertama kita dulu membahas tentang aljabar, yaitu dalam istilah variabel.
variabel. Nah, istilah variabel itu satu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Variabel dapat disimbolkan dengan huruf Latin seperti A, A besar, B kecil, B besar, dan seterusnya. Ada juga dalam bentuk simbol X, Y, dan Z. Nah, kita lihat contoh. Nah, pada contoh tersebut itu min X plus 2Y dan B kuadrat. Nah, pada contoh ini kita bisa menentukan yang mana variabel. Yang pertama yaitu variabel dari persamaan tersebut yaitu ada X, Y, dan B. Paham kan? Yang mana variabelnya? Kalau anak-anak nggak paham, lihat dari pengertiannya ya, yaitu kata kuncinya di sini dengan huruf Latin yang disimbolkan dari objek A atau sampai Z gitu. Jadi yang di sini kan yang disimbolin yaitu ada huruf X, Y, dan B. Dan yang kedua kita masuk yaitu koefisien. Kita masuk kepada koefisien. Koefisien yaitu nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel atau kita kenal yaitu nilai yang berada di depan variabel. Nah, seperti pada contoh tersebut dapat kita tentukan yaitu variabelnya dan koefisiennya. Nah, tadi kan dari contoh tersebut ada beberapa variabel, itu ada 3, itu variabel X, Y, dan B. Nah, pada contoh yang kedua yaitu koefisien. Koefisien itu yaitu kita mudah mengingatnya saja angka yang berada di depan variabel. Nah, kalau pada min X, apakah ada angka yang berada di depan variabel? Ada? Ada? Berapa? Nah, oke, 1. Yang di depan ini ada angka? Ada. Yang B-nya ada? Tidak. Ada yang tahu? Apakah ada mengandung koefisien pada B tersebut? Oke. Ini namanya tadi variabel. Nah, pada min X ini mengandung 1 koefisien. Berarti koefisiennya itu min 1. Dan ini 2Y ini koefisiennya yaitu 2. Sedangkan pada B kuadrat yang mana B tersebut variabel, jadi koefisien dari B kuadrat ini yaitu 1. Karena angka yang tidak ada di depan variabel itu bernilai 1, baik itu ada tanda negatif maupun ada tanda positif gitu. Kan sudah pernah kita mempelajarinya bahwa angka yang 1 itu yang diikuti dengan variabel pasti tidak dibuat dengan angka 1-nya, pasti enggak seperti ini min 1 X. Jarang kan seperti itu ditemukan, pasti banyak ditemukan min X saja, padahal nilainya tetap sama, tetap 1 gitu. Apakah anak-anak ada yang ragu atau mau ditanyakan sama ibu? Ada yang ragu? Oke, kita masuk ke poin yang ketiga yaitu konstanta. Oke, selanjutnya kita masuk kepada konstanta. Nah, kata konstanta ini pasti tidak asing lagi ya, yaitu satu nilai yang bersifat tetap atau konstan. Jadi konstanta ini suatu angka atau suatu nilai yang tidak diikuti oleh variabel. Berarti dalam persamaan ini ada suatu nilai yang tidak diikuti sama sekali oleh variabel. Nah, coba kita lihat itu contoh yang pertama. Ada min X plus 2Y dan B kuadrat. Nah, apakah contoh tersebut merupakan konstanta? Oke. Ini tidak ada konstanta ya. Karena
Kedua-duanya diikuti oleh variabel, ada variabel X, Y, dan B. Nah, selanjutnya kita lihat kepada contoh yang kedua, yaitu negatif X plus 2Y plus 7. Nah, pada contoh yang kedua ini, adakah mengandung konstanta? Berapa? 7. Oke. Nah, 7 adalah konstanta. Paham kan yang dimaksud dengan konstanta? Eksponen. Nah, mana? Itu kita masuk kepada eksponen atau pangkat. Nah, untuk memudahkan memahami itu eksponen atau pangkat, mari kita lihat contoh ini negatif X plus 2Y dan B kuadrat. Nah, pada contoh tersebut itu mengandung satu eksponen. Kenapa satu eksponen? Karena min X ini yaitu ada pangkat 1 di sininya, Y juga pangkat 1, ini 2. Kalau dalam matematika, sesuatu yang berpangkat 1 atau nilainya yang ada di 1 pasti tidak dituliskan. Makanya tidak ditulis makanya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada derajat. Derajat adalah nilai pangkat tertinggi yang memuat variabel atau yang memuat dalam bentuk suatu variabel. Di sini kata derajat ini nggak seperti kata derajat dalam kimia, fisika, dan lain-lain. Tapi dalam derajat bentuk aljabar ini berbeda pula. Pada contoh tersebut bisa kita ketahui yaitu derajatnya pada contoh min X plus 2Y dan B kuadrat dapat ditentukan yaitu derajatnya 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa derajat itu adalah nilai dari eksponen atau pangkat. Nah, ini memiliki eksponen B yaitu derajatnya ada 2. Nah, bagaimana pada contoh ini 2x? 2x ini yaitu yang mana x-nya kita kenal dengan variabel tadinya, sedangkan derajatnya yaitu 1. Dan pada contoh seterusnya yaitu 2x plus 1, yang mana di sini derajatnya juga 1. Dan pada contoh ini, apakah tahu yang mana derajatnya? Ada yang tahu? Oke, pada contoh ini derajatnya yaitu 2. Nah, sedangkan pada contoh ini ada derajatnya 2 di sini, tetapi A. Nah, variabel A ini pasti memiliki pangkat 1 juga kan? Berarti juga ada 1 di sini. Dia juga dinamakan derajat. Tetapi kita kembali ke definisinya yaitu nilai pangkat tertinggi yang memuat variabel. Nah, jadi dari 2x pangkat 2 ditambah A yang pangkatnya 1, manakah yang di sini derajat? Ada yang tahu? Apakah 1 atau 2? 2. Oke. Di sini ada derajatnya yaitu 2. Ini juga sama dengan ini, yaitu nilai derajatnya 2 yang berada di variabel A. Nah, bagaimana pada contoh ini? Sama-sama memiliki derajat atau pangkat, yaitu 2x pangkat 3 plus 3y pangkat 2 plus 7 pangkat 4. Dia sama-sama memiliki pangkat. Ada 3, ada 2, ada 4. Nah, tadi kita udah lihat bahwa nilai pangkat yang tertinggi itu dinamakan dengan derajat. Jadi pada persamaan ini
Nilai pangkat yang paling tinggi itu ada 4. Nah, 7 pangkat 4 ini tidak masuk derajat. Loh, kenapa demikian? Karena kita kembali ke definisi lagi, yaitu pangkat yang memuat variabel. 7 tidak ada variabelnya kan? Nah, berarti 7 ini dinamakan dengan konstanta. Nilai atau angka yang tidak diikuti sama sekali oleh variabel. Nah, terus kita mengkaji yang 2 ini lagi. Nah, pada 2 persamaan tersebut, manakah yang derajat? Apakah ada yang tahu? 3, oke. 3. Paham kan yang derajat tersebut? Oke, selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu suku. Oke, yang terakhir kita masuk kepada suku. Suku adalah sebuah total atau total elemen yang dimuat dengan suatu bentuk aljabar. Nah, pada contoh tersebut, mari kita ketahui yang namanya suku, yaitu ada persamaan 2x pangkat 3, 3y pangkat 2, dan 7 pangkat 4. Nah, pada persamaan 2x pangkat 3 plus 3y pangkat 2 dan plus 7 pangkat 4, ini mengandung ada 3 buah suku. Nah, pada persamaan tersebut terdapat 3 buah suku. 1 suku, 1, 1. Nah, ingat, setiap suku selalu dipisahkan oleh operator matematika. Yang mana operator matematika tersebut yaitu ada tanda positif, ada tanda negatif, dan ada tanda bagi, dan ada juga tanda kali. Nah, suku itu terbagi 2, ada yang suku sejenis dan ada pula yang suku tak sejenis. Suku sejenis yaitu yang dimana persamaannya mengandung variabel yang sama, seperti ini juga merupakan suku sejenis karena mengandung variabel yang sama, yaitu sama-sama X. Nah, bagaimana dengan contoh ini? Nah, bagaimana dengan contoh ini? Apakah dia juga dikatakan dengan suku sejenis? Ya. Enggak. Dia sama sekali tidak dikategorikan suku sejenis. Kenapa? Karena variabelnya kan sama-sama X, tetapi pangkatnya berbeda gitu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa suku sejenis itu adalah variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Itu yang dinamakan dengan suku sejenis. Berarti ini tidak suku sejenis. Nah, selanjutnya kita masuk kepada suku tak sejenis. Suku tak sejenis ini mudah saja mengingatkannya, yaitu ada X, ada Y, ada Z. Berarti misalnya 3X tambah 2Y tambah 4Z. Nah, ini sudah pasti suku tak sejenis. Nah, kita lihat pada contoh ini. Ini juga merupakan suku tak sejenis. Kenapa? Karena pangkatnya berbeda. Yang mana pada 2x memiliki pangkat 3, sedangkan pada persamaan 3x mengandung pangkat 2. Berarti ini termasuk kepada poin yang kedua, suku tak sejenis. Apakah paham mengenal suku? Oke. Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Kurang paham? Bisa memahaminya? Selanjutnya kita masuk kepada soal kuis.
Persamaan nih, jadi kan ada anak-anak temannya 4 kelompok tuh, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, pada 3 persamaan ini supaya cepat, pada persamaan 1 ini kelompok 1, kelompok 2 tuh cukup membahas ini saja. 1 dan 2, kelompok 1 dan 2. Oke, cukup persamaan ini saja yang akan dicari suku, variabel, koefisien dan konstanta. Sedangkan pada kelompok 2 ini pada kelompok 3 ini untuk kelompok 4 yang sudah. Jadi hasilnya dicari kalau pada persamaan pertama itu cukup kelompok 1 dan kelompok 2 saja yang dicarinya. Manakah yang suku, variabel, koefisien dan konstanta. Nanti pada masing-masing kelompoknya mana yang tercepat itu yang akan memperoleh hadiah. Sudah siap? Kelompok 1, 2, 3. Oke, siapa yang mengadu? Oke, silakan. Silakan. Alex. Ini kelompok 2 bukan 1. Gunakan pada persamaan yang pertama. Tunjukkan variabel, suku, konstanta. Di sampingnya. Oke, tidak apa-apa. Dengan saudara Isa, ya? Kelompok 1. Kenapa? Sama. Ya. Nah, yang lain ada yang berbeda pendapat? Sama. Oke. Di sini mari kita jelaskan itu pada persamaan 2x tambah 3y tambah 3z itu yang pertama kita kenal suku. Nah, pada persamaan ini benar ya yang dijawab oleh Star. Itu ada 3 suku yang terdapat. Ada 2x, 3y, dan 3z. Nah, sedangkan variabel pada persamaan tersebut yaitu ada x, y, dan z. Nah, benar. Terus koefisien. Koefisiennya ada 2, 3, 3. Benar. Terus konstanta. Konstanta dalam soal ini tidak memiliki konstanta karena semua memiliki variabel. Good. Selamat ya. Diambil kepada. Selanjutnya poin yang kedua, cepat maju. Kelompok 3. Cepat. Setuju ya dari kelompok 3 yang sampai sepatannya? Sarah Hidayah. Variabelnya? Apa variabelnya di sini? Nah, pada jawaban Sahara itu dari kelompok 3, apakah dari komentari? Gimana? Bagaimana? Apakah benar jawaban Sahara? Apa yang tidak salah tadinya? Gimana? Kelompok 3? Apakah benar jawabannya benar? Oke. Kelompok 4? Apa yang ingin? Lagi Bu.
dan yang lainnya. Oke, terima kasih kepada Sarah. Kita beri aplaus kepada Sarah. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Ayo deh. Bisa kan? Silakan. Oke, terima kasih kepada Andi. Kita beri aplaus ya. Oke, kepada yang sudah berani maju ke depan, diharapkan untuk berdiri di depan ya, untuk menerima hadiahnya. Walaupun hadiahnya. Ya, silakan kepada Ibu. Iya. Dan ini silakan. Enggak apa-apa. Nah, ini ya teman-teman kita. Jadi di antara tiga teman tadi itu memiliki jalan yang berbeda tapi tujuannya sama gitu. Yang pertama kepada Iskal yang sudah benar menjawabnya, dan kepada anak ibu itu Afni dan Sahara ada beberapa yang salah, tapi luar biasa atas keberaniannya. Oke, hadiahnya agak besar ya. Nih, terima kasih ya. Silakan duduk. Apabila tertiba hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.